Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sahabat Belajar Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka nonton dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dan Ana Daulika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas sebuah penemuan bersejarah. Penemuan apakah itu? So, tidak usah berlama-lama. Happy watching. Kalian mungkin tidak asing dengan benda yang satu ini. Yaps, roda. Namun kalian tahu nggak sih gimana awal penemuan dari roda tersebut? Kita tahu bahwa roda ini dari benda yang satu ini sebuah sejarah baru berkembang, dimana dengan adanya roda ini dapat mempermudah manusia dalam segala aspek kehidupan, mulai dari transportasi. Dahulu manusia yang mengalami kesulitan untuk memindahkan barang itu menjadi lebih mudah dan sebagainya. Hal itu tentu saja membuat manusia ini lebih menghemat tenaga dalam segala aspek pekerjaan yang pernah dilakukan pada masa itu. Jadi pada masa itu sebelum mengenal roda, manusia ini pernah melihat ada sebuah batang kayu yang bentuknya itu agak sedikit bulat, agak sedikit lingkaran gitulah, berputar yang menggelinding dari bukit dengan gerakan yang begitu cepat gitu. Akhirnya dari situlah manusia mulai mengembangkan pengalaman melihat benda tersebut ke dalam sebuah benda yang disebut roda. Bukti menunjukkan bahwa roda itu mulai ada sejak 3500 tahun sebelum Masehi di Mesopotamia. Terdapat gambar di sebuah kuil bangsa Sumeria pada saat itu, di mana bangsa Sumeria ini itu sebuah bangsa yang pernah tinggal di Mesopotamia yang sekarang ini Irak. Namun pada saat itu roda ini belum langsung digunakan sebagai alat transportasi, tetapi sebagai alat putar dalam pembuatan tembikar. Nah, ini menjadi salah satu bukti penggunaan roda itu dalam konteks industri pertama kali, dan membuktikan bahwa bangsa Sumeria ini sudah mengetahui cara kerja lingkaran. Kemudian sekitar tahun 3000 sebelum Masehi ini mulailah itu muncul roda yang digunakan sebagai kereta ataupun gerobak. Nah, ini tentu saja semakin membuat dampak roda itu semakin lebih efisien, dan juga mobilitas dari roda itu semakin berkembang pesat. Dari situ mulailah itu menyebar dari Mesopotamia ke Yunani kuno, Mesir, dan juga wilayah sekitarnya. Gerobak kemudian muncul pertama kali di Yunani klasik itu sekitar abad ke-6 sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Kemudian muncul di Tiongkok 4 abad kemudian, dan juga mulai muncul di Eropa sekitar abad pertengahan. Unta kemudian menggantikan peran roda sebagai transportasi standar di Timur Tengah dan juga Afrika Utara sekitar abad ke-2 hingga abad ke-6 Masehi. Meskipun mereka tidak menggunakan roda sebagai transportasi, tetapi mereka tidak menghilangkan peran roda begitu saja. Mereka masih menggunakan roda sebagai irigasi, penggilingan, ataupun pembuatan tembikar seperti sebelumnya. Sedangkan kekaisaran Romawi dan juga penemuan pelana unta itu ditemukan sekitar 500 sampai 100 tahun sebelum Masehi. Tak hanya roda, selama berabad-abad para ilmuwan, filsuf, dan juga tokoh-tokoh peneliti lainnya itu juga mencoba untuk mengembangkan penemuan dari bentuk roda tersebut. Salah satunya yaitu kincir angin yang merupakan sebuah alat untuk perubahan berat untuk terus berputar. Menurut kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat, paten pertama kali yang berhubungan dengan roda itu diberikan kepada James McComb dari Princeton, New Jersey pada 26 Agustus tahun 1791, kurang lebih 1 tahun setelah Undang-Undang Paten Amerika Serikat disahkan. Penemuannya ialah desain kincir air berongga horizontal untuk menghasilkan pembangkit listrik tenaga air untuk pabrik. Nah, meskipun catatan asli tentang paten tersebut dikeluarkan, tetapi sekitar
abad ke-18, paten itu dihancurkan bersama paten-paten yang lainnya dalam kebakaran tahun 1836. Pada abad pertengahan, roda menjadi elemen penting dalam masyarakat Eropa, dan di abad 18 itu transformasi roda itu mulai berkembang dengan pesat, mulai dari digunakan sebagai roda gigi, roda tenaga uap, bahkan sistem transmisi mekanik. Penemuan roda dan kendaraan beroda seperti gerobak itu memiliki dampak yang besar, terutama dalam sistem perekonomian masyarakat kala itu. Dengan adanya gerobak, mereka ini dapat mengangkut barang dari jarak jauh secara efisien, dan ini memungkinkan perluasan jaringan perdagangan. Dalam akses terhadap pasar yang lebih luas, para perajin lebih mudah melakukan spesialisasi, dan masyarakat berkembang meskipun mereka tidak tinggal langsung dekat dengan kawasan produksi. Yang dalam arti sebenarnya, para petani juga dapat menggunakan kendaraan beroda ini untuk memfasilitasi pertaniannya secara berkala. Namun tidak semua perubahan tentang kendaraan beroda itu merupakan perubahan yang baik ya, karena elit imperialis itu juga menggunakan perkembangan roda ini itu untuk memperluas jaringan kendali mereka, seperti peperangan yang lebih jauh lagi ya. Tapi setidaknya perubahan perubahan roda ini itu bisa mempermudah manusia dalam skala bidang. Orang yang menggunakan roda semakin meluas, dan bentuk roda pun semakin berkembang dan semakin membaik. Roda yang mudah tergerus jalanan itu akhirnya dibungkus yaitu dengan kulit ataupun tembaga yang awet, dan roda tersebut itu diberi paku-paku agar lebih mudah berjalannya di tempat yang becek sekalipun. Pada tahun 1845, seorang insinyur Inggris bernama Thomson itu menemukan ban hidup. Jadi ban hidup adalah ban yang berongga yang berisi udara, sehingga ban itu menjadi empuk. Nah, ban itu kemudian dilapisi itu dengan kulit binatang di sekeliling ban tersebut. Kemudian di tahun 1870, Dunlop itu mengganti ban hidup menjadi karet, dan roda dan ban karet itulah yang digunakan hingga sekarang. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai sejarah penemuan roda. So, gimana menurut kalian? Atau mungkin ada yang belum aku cantumkan? Boleh banget tulis saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.